Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kampus negeri rasa swasta. Ya, saudara-saudara, mungkin dalam 1-2 pekan terakhir, ya kita cukup eh, disibukkan dengan berbagai informasi. Salah satu diantaranya adalah adanya aksi para mahasiswa baru bersama dengan orang tua yang menolak atau menyampaikan keberatan berkaitan dengan uang kuliah tunggal UKT di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pasalnya, menurut para mahasiswa baru maupun orang tua, ada kenaikan yang luar biasa. Bahkan kenaikan itu mencapai 100% dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini dinilai memberatkan ya mahasiswa dan orang tua dari kalangan orang-orang kecil, misalnya yang berprofesi sebagai petani, peternak. Dengan kenaikan UKT ini tentu menjadi pukulan yang berat untuk keluarga. Karena itu, ya mereka melakukan aksi, ya menyampaikan aspirasi langsung di kampus Undana, bertemu dengan rektor Undana bersama dengan jajarannya untuk menyampaikan unek-unek, ya isi hati, keberatan terkait dengan pemberlakuan UKT ini. Dan ini memang kalau kita cermati di berbagai sosial media ramai diperbincangkan. Bahkan di TikTok misalnya cukup banyak ya yang menyampaikan aspirasi ini melalui TikTok. Dan kalau kita membaca beragam komentar, ya ini memang memberikan kesan kepada publik bahwa memang sepertinya sudah terjadi pergeseran. Kampus negeri yang sekian lama ya dikenal sebagai kampus yang murah, kampus yang bersahabat dengan orang-orang kecil, ternyata sekarang ini sudah bergeser kiblatnya. Ya, biaya kuliah di kampus negeri malah lebih mahal dari kampus-kampus swasta yang ada di NTT. Karena itu, dari berbagai komentar itu saya bahkan membaca ada yang mengkampanyekan, ayo berkuliah saja di kampus swasta. Karena ternyata ya biaya kuliah di kampus swasta itu tidak lebih mahal dari kampus negeri yang ada di Kupang ini. Ya. Demikian juga ya berbagai curhatan ya disampaikan melalui Facebook misalnya maupun dalam aneka WA group, diperbincangkan, didiskusikan. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mencari solusi atas persoalan ini. Nah, dari berbagai lalu lintas interaksi dan diskusi ini, saya memiliki beberapa catatan kecil ya berkaitan dengan mahalnya UKT di Undana ini. Yang pertama, ya, Undana ya sebagai kampus negeri yang sangat dikenal di NTT, ya sudah sekian lama membumi di NTT, menghasilkan sekian banyak pemimpin NTT, bahkan pemimpin Indonesia, ya melahirkan begitu banyak generasi-generasi NTT yang berkualitas, mestinya tetap menjadi kampus yang bersahabat dengan rakyat, kampus kerakyatan. Karena itu, ya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam ya mengeksekusi adanya kebijakan baru berkaitan dengan uang kuliah tunggal. Ya, biarkan Undana tetap menjadi kampus kerakyatan, kampus yang pro-poor, ya, kampus yang memihak kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kecil. Undana mungkin menjadi satu-satunya jembatan yang orang kecil, orang miskin bisa menyekolahkan anak mereka karena biaya kuliahnya murah. Tetapi kalau dengan menaikkan UKT yang cukup besar ini, maka itu memupus harapan orang tua, memupus harapan anak-anak yang sebenarnya ingin merenda masa depan mereka melalui Undana. Jadi saya berharap ya aspirasi dari orang tua, aspirasi dari para mahasiswa itu bisa dipertimbangkan dan dikaji lagi oleh pihak kampus agar menemukan formula yang tepat sehingga tidak mengorbankan para mahasiswa, tidak mengorbankan para orang tua. Yang kedua, saya membaca juga dari berbagai pemberitaan ya sikap
Rektor Undana ya dan jajarannya menyatakan bahwa sebenarnya UKT itu tidak berubah, bahkan sudah berlaku dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekarang ini ada penambahan level. Kalau sebelumnya hanya levelnya 1 sampai 7, maka sekarang levelnya bertambah 1 sampai dengan 10. Ya. Karena itu memang ada penyesuaian-penyesuaian. Oke, kita menghormati ya regulasi, kita menghormati kebijakan yang sudah dilakukan oleh rektor bersama dengan jajarannya, tetapi catatan kita adalah kebijakan itu mestinya tidak boleh mengorbankan para mahasiswa dan orang tua yang memang kurang mampu ya, yang menyekolahkan anak mereka di Undana. Oke, karena itu memang perlu ditinjau lagi ya kebijakan UKT dan level 1 sampai dengan 10 ini. Benar, memang adanya level 1 sampai 10 itu tujuannya sebenarnya untuk subsidi silang. Orang yang mampu bisa membayar lebih mahal ya, sehingga bisa memberikan subsidi bagi anak-anak yang tidak mampu. Tetapi harus diverifikasi dan divalidasi lagi sehingga memberikan rasa keadilan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Seperti itu. Sehingga saya berharap, ya tentu publik berharap agar Rektor Undana bersama dengan jajarannya bisa segera menyikapi ini dan menemukan solusi yang tepat sehingga Undana tetap menjadi kampus yang bersahabat dengan rakyat kecil ya, kampus yang terbuka untuk orang-orang NTT yang memang kurang mampu seperti itu. Dan yang ketiga ya, saya melihat bahwa memang sekarang ini sedang ada fenomen ya komersialisasi pendidikan. Kampus-kampus cenderung kurang lagi berpihak pada orang-orang kecil, tetapi mulai ya masuk dalam satu sistem yang cenderung untuk mengkomersialisasikan pendidikan. Ya, kampus menjadi ruang kapitalisasi baru. Karena itu mulai dengan aneka regulasi, aneka aturan untuk menaikkan biaya ini itu ya, menambah biaya ini itu. Ya, ini juga menjadi pertanyaan banyak kalangan. Walaupun di satu sisi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kampus perlu menyesuaikan diri dengan aneka regulasi dan tuntutan. Tetapi di sisi lain memang kita harus melihat realitas kita, melihat kondisi kita di NTT, ya, bahwa masih banyak orang kita di NTT yang kurang mampu. Tetapi mereka ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah negeri. Harapan kita adalah sekolah-sekolah negeri itu mestinya menjadi jembatan, ya, menjadi jalan yang akhirnya mengantar anak-anak kita dari keluarga kurang mampu bisa meraih masa depan mereka dengan lebih baik. Oke, saya pikir ya narasi diskursus ya berkaitan dengan UKT ini sudah, sedang dan akan terus terjadi. Kita berharap setelah adanya pertemuan antara orang tua, antara mahasiswa baru dengan pihak Undana, segera ada solusinya sehingga persoalan ini tidak berkelanjutan, tetapi segera hadir solusi yang bisa membuat ya para mahasiswa bahkan orang tua merasa lebih tenang dan tetap mempercayakan anak-anak mereka untuk kuliah di Undana, Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya. Ini beberapa catatan saya. Ya. Mungkin Anda punya pertimbangan atau catatan yang lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Ya. Dan tetap dukung kami dengan like dan subscribe channel ini supaya terus memberikan semangat bagi kami untuk melahirkan ya perspektif-perspektif baru yang tentu kontekstual dengan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.